Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sehat, salam sukacita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema saya beri adalah langkah awal menentukan garis akhir. Langkah awal menentukan garis akhir dari perjalanan Yosua bersama bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, untuk menaklukkan tanah Kanaan, untuk menghancurkan tembok Yeriko. Apa yang mereka lakukan untuk mampu menghadapi semua? Langkah awal menentukan garis akhir. Garis akhir yang kilang gemilang itu yang kita rindukan. Mencapai visi, itulah kerinduan kita. Dan kita harus punya keyakinan bahwa visi akan tercapai. Visi akan tercapai dimulai dengan langkah awal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keberhasilan Yosua menyeberang sungai Yordan, bahkan meruntuhkan tembok Yeriko, serta menduduki tanah Kanaan, dimulai dari langkah-langkah awal yang luar biasa. Langkah awal yang perlu kita teladani dari Yosua bersama umat Israel, sesuai dengan apa yang tercatat dalam kitab Yosua, pasal yang ketiga. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat langkah awal adalah kita harus memulainya di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Untuk melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang ajaib, di mana Tuhan akan berkarya di dalam pekerjaan kita, di dalam karya yang akan kita lakukan. Tuhan akan berkarya di sana manakala kita hidup di dalam kekudusan. Di ayat yang kelima, kita perhatikan bahwa berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua akan menyeberang sungai Yordan. Yosua bersama pasukan akan menghancurkan tembok Yeriko. Yosua bersama bangsa Israel akan menduduki tanah Kanaan. Tetapi sebelum mereka mengerjakan, sebelum mereka melakukan, sebelum mereka bertindak, sesuatu dijelaskan atau diperintahkan oleh Yosua kepada mereka supaya mereka hidup kudus. Mengapa? Karena Tuhanlah yang akan mengerjakan bagi mereka. Jadi pekerjaan Tuhan terjadi, karya Allah terjadi dalam hidup kita, manakala di dalam hidup kita ada kekudusan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas sekali, sucikan dirimu, kuduskan engkau, tahirkan. Nah, seringkali dalam langkah-langkah kita, perjalanan hidup kita, usaha kita, persekutuan kita hancur karena hilangnya kekudusan di dalam persekutuan itu, hilangnya kekudusan di dalam kumpulan itu, hilangnya kekudusan di dalam pekerjaan yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Kita mulai melakukan sesuatu yang tidak kudus, pikiran kita tidak kudus, motivasi kita tidak kudus, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkhusus kita yang sedang memulai langkah-langkah baru ini, langkah awal yang gilang gemilang. Kita pastikan gilang gemilang, walaupun ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan untuk mencapai visi yang gilang gemilang itu. Langkah awal, kita harus hidup di dalam kekudusan. Menarik sekali, bahwa ketika ada hal-hal yang negatif mau masuk di dalam persekutuan kita, di dalam kumpulan kita, di dalam bahtera kita, di dalam usaha kita untuk mengerjakan visi itu. Ketika ada hal-hal yang tidak kudus hendak masuk, kita harus patahkan, kita harus tolak.
kita harus singkirkan. Kira-kira begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam sebuah perjalanan kita, Bahtera Gekri ini, kita masuk bersama-sama di dalam. Kemudian kita akan mengarungi samudera yang luas. Ya, sebagaimana visi kita, ya, melaksanakan amanat agung dengan berhiaskan kekudusan. Jadi, kita kerjakan, kita berada di Bahtera itu. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Dengan kekudusan. Jangan ada pikiran-pikiran yang negatif. Jangan ada usaha-usaha yang negatif. Yang kita libatkan di dalam. Tetapi kita harus berhiaskan kekudusan. Tuhan, kami mau melakukan dengan motivasi yang benar. Bukan untuk menjadi saingan bagi orang lain. Bukan untuk melemahkan orang lain. Bukan supaya kami lebih hebat dan orang lain tidak hebat. Bukan untuk menghancurkan orang lain. Bukan. Tetapi kita mau mengerjakan pekerjaan yang semestinya kita kerjakan. Karena kita mendapatkan visi daripada Tuhan. Secara khusus Bapak Pendeta Hendra Gunawan, Ketua Umum kita, itu yang mendapatkan visi dari Tuhan. Kemudian kita bersama-sama mengerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada ambisi untuk kita lebih hebat sehingga orang lain tidak mendapatkan apa-apa atau orang lain hancur. Tidak. Sesuai dengan puisi yang beliau sampaikan, mengerjakan tugas ini amanat agung sehingga lahir banyak gereja, bukan karena ambisi, bukan juga untuk kepongahan, kegagahan, tidak. Walaupun ada tantangan, ada pergumulan yang harus dihadapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, langkah awal harus kita lakukan dalam kekudusan. Dan ketika ada berita-berita yang membawa kita untuk membicarakan orang lain, kemudian kita mau terlibat dalam masalah orang lain, akhirnya kita terjebak untuk membicarakan orang lain, untuk gosip. Itu akan membahayakan kita, itu akan menyeret kita masuk kepada situasi yang tidak kudus. Dan kalau ada ketidakkudusan, maka kita akan mengalami kegagalan. Bapak Ketum kita sering berkata, jangan pernah kita terlibat dalam hal yang tidak kudus. Motivasi kita, perbuatan kita, usaha yang kita lakukan. Dan jangan juga terpancing untuk membicarakan orang lain, mengurusi orang lain, sehingga kita tergoda untuk berbuat dosa. Tetapi kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Yosua berkata di ayat yang kelima, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Perbuatan yang ajaib dilakukan Tuhan di dalam kita, manakala kita ada di dalam kekudusan. Percayalah, pelayanan kita akan berkembang. Bahtera Gekri akan terus berlayar, mengarungi samudera luas, pulau-pulau, benua, dan lain sebagainya. Yaitu di mana ada banyak jiwa-jiwa yang tersesat untuk diselamatkan, supaya mereka dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Tugas yang luar biasa, tugas yang tidak mudah. Tetapi dengan berhiaskan kekudusan, manakala kita lakukan hal itu, maka Tuhan akan mengerjakannya bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua yang perlu kita teladani, yaitu mendengar firman Tuhan. Selalu mendengar firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, didasarkan kepada firman Allah. Di ayat yang ke-9 berkata begini, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Dengarkan firman Tuhan. Di ayat 10, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu.
Dengarkan. Ya, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan suara Tuhan Allahmu. Allah berkata, engkau akan menang. Engkau akan menaklukkan musuh. Engkau akan menduduki tempat itu, tanah itu. Negeri itu untukmu. Melangkahlah, majulah. Dengar firman Allah. Jangan kecut, jangan tawar hati. Ingat, suatu ketika, bukankah mereka sudah mengalami kegagalan? Karena mereka tidak mendengarkan firman Allah. Ketika Musa mengutus 12 pengintai, mereka 12 orang itu sudah masuk ke tanah perjanjian, sudah mendapatkan hasil. Mereka lihat betul tanah itu penuh dengan madu dan susu. Betul tempat itu nikmat baik, tetapi bangsa di sana luar biasa. Ahli berperang. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan mereka? Kita akan menjadi hancur, akan diperbudak. Kalau kita melangkah, 10 orang memberi laporan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tetapi Kaleb dan Yosua berkata, menenangkan umat itu. Tempat itu untuk kita. Tetapi sangat disayangkan, umat mendengar laporan 10 orang yang tidak sesuai dengan firman Allah. Padahal firman Tuhan katakan tempat itu untukmu, sudah diserahkan bagimu, melangkahlah. Mereka tidak mendengarkan firman Allah. Akhirnya mereka mengalami kegagalan. Dan perjalanan itu pun diperpanjang lagi menjadi 40 tahun. Sangat lama bukan? Halo, sangat lama bukan? Kalau kita mendengar firman Allah, saya yakin dan percaya Yosua punya pengalaman dalam hal ini. Dia yang membuktikan diri bahwa dia selalu percaya kepada firman suara Tuhan. Itu sebabnya ini sangat penting bagi mereka yang akan melangkah hari itu. Karena besok akan terjadi pekerjaan yang luar biasa dilakukan oleh Allah dalam hidup mereka. Ya, tetapi dengarkan apa kata Tuhan. Fokus kepada firman. Jangan dengan situasi yang ada. Sebab begini Bapak Ibu, ketika kita fokus dengan situasi yang ada, ini akan melemahkan kita. Ya, kita lihat apa yang bisa kita buat. Keadaan saya begini, situasi sulit, ada tantangan. Ya, ada musuh yang luar biasa, hebat, temboknya kokoh. Belum lagi itu, kita mau melangkah saja sudah ada sungai Yordan yang sangat lebar, yang dalam. Gak ada jembatan, gak ada perahu, gak ada sampan, gak ada kapal besar, gak ada bahtera. Bagaimana kita bisa menyeberang? Ini gak mungkin. Hati-hati ketika kita mendengar suara-suara di sekeliling kita, situasi-situasi yang ada. Kita tidak akan melangkah dan tidak akan mendapatkan hasil yang hilang gemilang. Tetapi penting kita mendengar firman Allah. Yosua berkata, dengarkan firman Allah. Dengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Tuhan bilang, itu negeri untukmu. Bangsa-bangsa itu akan aku halau. Tetapi engkau, Yosua bersama pasukan dan umat, melangkahlah. Majulah. Itu untukmu. Jadi mereka melangkah, mereka mau melakukan perjalanan, mereka mau melakukan pekerjaan itu karena suara Tuhan, karena perintah Tuhan, karena petunjuk Tuhan. Mereka melangkah dan yakin akan ada pekerjaan yang luar biasa yang Allah lakukan dalam perjalanan itu, dalam hidup mereka. Karena Tuhan yang berkata. Jadi kalau Tuhan berkata, Tuhan yang berfirman, pegang firman Tuhan, maka kita akan mengalami, menikmati garis akhir. Jadi visi kita, visi Gekri akan tercapai. Ya, akan tercapai. Karena kita lakukan berdasarkan firman Allah. Visi itu dari Allah. Kita lakukan sesuai dengan firman Allah. Bukan kemauan diri kita sendiri. Bukan untuk kesombongan kita. Bukan untuk menyenangkan orang lain. Insan Gekri bekerja bersama-sama, berjuang mengembangkan pelayanan. Bukan hanya untuk menyenangkan. Oh, kita lakukan supaya kita menyenangkan hati Bapak Ketua atau hati para pemimpin. Tidak. Kita lakukan karena kita dengar suara Tuhan. Aku mau terlibat dalam pekerjaan besar ini. Aku mau terlibat dalam bahtera Gekri ini. Ya, bahtera Gekri
kita naik bersama, kita dipanggil bersama mendengar suara Tuhan. Ada visi yang kita kerjakan. Dengar suara Tuhan. Kita sangat lemah manakala kita tidak dengar suara Tuhan. Kita akan mundur. Kita akan ragu-ragu melangkah. Kita akan ragu-ragu naik bahtera. Kita akan ragu-ragu berlayar. Kalau kita tidak dengar suara Tuhan. Dengar firman Allah. Jadi yang kita lakukan bukan untuk kegagahan kita. Bukan supaya kita hebat. Atau kita masuk supaya kita mendapat posisi nanti. Karena dulu-dulu kita nggak dianggap. Nggak ada posisi. Oh bukan. Kita lakukan karena firman Allah. Suara Tuhan. Yang ketiga. Teladan yang ketiga. Dalam langkah awal itu. Apa yang dilakukan oleh Yosua bersama umat. Dan apa yang harus kita lakukan. Yaitu melangkah dengan iman. Di ayat 13 berkata. Ya. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi. Ya, berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Wow, gak ada jalan. Kita mau menyeberang. Ada sungai Yordan. Bukan kali. Bukan selokan. Ini sungai yang lebar. Kita gak punya sesuatu untuk menyeberanginya. Tapi Yosua berkata, ikuti. Nanti kalau imam-imam itu ya menginjakkan kakinya di air, maka terjadi sesuatu. Ya. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan turun semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Nah, ini yang Yosua katakan. Jadi imam itu akan melangkah. Nah, kemudian di ayat berikut, di ayat 15, mereka praktekkan. Imam-imam praktekkan. Nah, nanti kalau imam-imam injak itu air, maka air itu akan sebak ke atas. Yang ke bawah berhenti. Jadi akan ada tanah yang kering. Wah, imam-imam kalau ragu-ragu, saya pikir tidak akan terjadi. Ya, mujizat itu. Imam-imam kalau pikir-pikir, yang benar. Ini kan tidak ada jalan. Kalau saya injak, saya tenggelam gimana ini? Ya, bagaimana? Tetapi kita lihat bagaimana imam itu dengan membawa tabut perjanjian, melangkah dengan pasti. Ya, terjadi mujizat karena ada langkah-langkah iman. Karena ada tindakan. Setelah imam-imam menginjakkan kakinya di air, terjadilah mujizat. Langkah awal sangat menentukan. Kira-kira begini Bapak Ibu, kita punya visi. Banyak gereja akan berdiri melalui pelayanan kita. Tetapi kita tidak melangkah. Nah, itu bukan visi, itu khayalan.
Tetapi visi harus dikerjakan, Bapak Ibu. Visi harus kita kerjakan. Tapi kan apa yang mau kita buat? Kita lemah, kita terbatas. Mungkin orang lain akan mentertawakan kita. Nggak ada masalah dengan orang lain. Yang penting adalah kita melangkah dengan iman. Kita mulai dari langkah awal. Injakkan kaki di air yang mengalir. Maka air itu akan terbelah. Dan kemudian ada jalan, ada tanah yang ada di sebelah kanan bendungan, sebelah kiri putus, jadi jalan saja. Wow, percaya nggak akan mujizat itu? Nah, ini menjadi persoalan bagi kita. Seringkali kita pelayan-pelayan Tuhan saja sulit melangkah. Karena apa? Sulit melangkah karena ragu-ragu. Jadi orang yang ragu-ragu gak bakalan naik bahtera. Agree. Tapi orang yang sudah yakin, mantap, pasti apapun yang terjadi, ya tidak selalu aman, ya dalam pelayanan kita, dalam pelayanan ini dengan bahtera Agree, ya tidak selalu mulus. Oh, aman-aman saya enggak. Siap-siap ada gelombang. Siap-siap ada tantangan. Siap-siap ada sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan. Tetapi karena kita kerjakan dengan iman, kita melangkah dengan iman, maka yang tidak mungkin tadi menjadi mungkin karena Tuhan yang mengerjakannya. Itulah yang terjadi. Yosua berkata, Tuhan akan mengerjakan pekerjaannya. Besok akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita harus melangkah. Ada langkah iman, langkah yang kita mulai, dan kita sudah mulai 17 Agustus tahun 2021. Ketika kita deklarasi, kita melangkah, jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Seringkali kita menggunakan istilah apa? Jangkar sudah diangkat, tarik ke atas. Ya, semua ABK sudah masuk. Semua pada posisi masing-masing. Bersama-sama, bekerja sama, arahkan pandangan, fokus kepada visi, bukan kepada yang lain. Jangan tergoda, jangan terganggu dengan yang lain. Fokus kepada visi. Kita kerjakan dalam kekhususan. Kita selalu mendengar firman Allah dan terus bertindak. Saudara, jika hal ini kita lakukan, maka kita akan mengalami keberhasilan. Visi tercapai dengan hilang gemilang, berkat melimpah, dan kita berkata pada akhir, terpujilah Tuhan. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya Allah yang mengerjakannya bagi kita. Saudara akan terus berkembang, bergerak, menghadapi berbagai tantangan, rintangan yang ada. Tapi jangan takut. Kita jangan cemas. Jangan khawatir. Karena yang kita kerjakan untuk pemulihan nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebagaimana Yosua bersama umat yang dimulai dari langkah-langkah awal mereka. Akhirnya terjadilah mujizat. Sungai menjadi kering, terbelah dua. Tembok Yeriko hancur. Tanah Kanaan mereka berhasil. Langkah awal dari Gekri akan menentukan garis akhir, yaitu tercapainya visi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Langkah awal apa yang kita lakukan? Kita mengerjakannya di dalam kekhususan. Di dalam kekhususan. Dalam visi kita dikatakan berhiaskan keputusan. Ya, berhiaskan keputusan. Melaksanakan amanat agung. Berhiaskan keputusan. Dan yang kedua, kita harus selalu mendengar. Dasar kita adalah firman Allah. Ya, yang kita bisa lihat di dalam logo ada Alkitab yang menjadi fondasi, menjadi dasar setiap pengajaran kita, setiap tindakan kita berdasarkan firman Allah. Dan yang ketiga, kita melangkah dengan iman tanpa keraguan. Melangkah, dan melangkah. Apa yang bisa kita kerjakan? Mari kita kerjakan. Selebihnya, Tuhanlah yang mengerjakan bagi kita. Yosua bersama bangsa Israel mampu menguasai
menyeberang, menguasai, menghancurkan tembok Yeriko, menduduki negeri itu. Bukan dengan kuat gagah perkata mereka, tetapi karena Tuhan mengerjakannya bagi mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus mengerjakannya bagi kita. Kita kerjakan bagian kita, selebihnya Tuhan yang mengerjakan bagiannya buat kita. Tuhan memberkati. Shalom.